kami menyembah, ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami dan berpusat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, sukacita, damai sejahtera menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu untuk tetap ada di tempat ini ya Bapa. Melingkupi kami ya Bapa. Memberkati kami. Terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh benar Bapa, hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa di pagi hari ini, memenuhi bait Tuhan, dan kami tersungkur Tuhan untuk menyembah Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Luar biasa, kita siap untuk diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin, amin. Kita bersorak bersama Tuhan. Setiapku nyata bagiku.
biasa kita sudah menerima berkat dari Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan terbaik kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita menyiapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah di pagi hari ini ya Bapak. Untuk sukacita damai sejahtera yang melimpah Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami. Kau memberkati keluarga kami. Bahkan anak-anak kami, orang tua kami. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhan Yesus Kristus buat pagi hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan boleh ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami terus menyukakan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami, dengan pengagungan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan hati orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau terus Tuhan menempatkan kami di tempat-tempat yang terbaik di dalam hati Tuhan, sehingga kami hanya memperoleh belas kasihan Tuhan saja. Dan kami boleh senantiasa kuat karena belas kasihan itu. Karena itu Tuhan, urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu sebentar. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami bisa diberkati oleh firman Tuhan. Setiap firman-Mu yang ditaburkan akan tumbuh dan bertunas, akan hidup dan berbuah, bahkan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Diberkati kami yang mendengarkan sebentar firman Tuhan. Dengan hati yang lemah lembut kami, siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap akan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Salam. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dan kebaikannya kita ada sampai hari ini. Amin. Ya, dan hari ini adalah minggu ketiga di tahun 2021. Puji Tuhan, kita dibawa Tuhan di tahun ini untuk menjadi pembajak kebun anggurnya Tuhan. Pembajak kebun anggur Tuhan. Nah, saudara-saudara, pembajak kebun anggur Tuhan ini adalah orang-orang yang turut serta dalam bagian untuk bekerja bagi Tuhan. Untuk bekerja. Mungkin kita bertanya, mengapa di pandemi COVID-19 ini Tuhan berkata kepada kita untuk menjadi orang yang memelihara, orang yang membajak, bahkan orang yang mengusahakan. Dan saya mau katakan bahwa Allah mau supaya kita terus bekerja bagi Tuhan. Allah mau supaya kita terus bergerak untuk Tuhan. Dan tidak diam dan tidak kemudian mundur, tetapi Tuhan mau supaya saya dan saudara terus maju dalam Tuhan. Katakan maju dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apapun keadaan kita hari ini, bahwa jangan biarkan roh kita menjadi mundur, jangan biarkan kepercayaan kita menjadi mundur, dan jangan biarkan semangat kita menjadi mundur dan patah semangat. Karena saya percaya di setiap musim Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Dan pujian kita juga berkata bahwa semusim berlalu, lebih luas dari cakrawala, lebih tinggi dari langit. Demikian juga kasih Tuhan bagi kita yang tidak pernah bisa terhitung oleh apapun. Karena itu saudara, keadaan sesulit apapun yang sedang ada bagi kita hari ini, mari ucapkan syukur untuk keadaan itu. Mari katakan Tuhan Yesus baik atas keadaan itu. Mari katakan bahwa engkau lebih daripada pemenang dalam keadaan itu. Mari katakan bahwa Tuhan membuatmu berkemenangan atas keadaan itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan telah melihat kita hari ini, bahwa Tuhan telah besertai kita hari ini, dan oleh kebaikannya lah kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Karena itu saudara, pada minggu ketiga di tahun 2021 ini saya akan berbicara tentang memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan. Memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan. Jadi di minggu ketiga ini kita berbicara tentang memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan. Mari bersama saya buka di Keluaran 34 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-21, firman Tuhan bagi kita. Keluaran pasal 34 ayat 21. Demikian firman Tuhan bagi kita. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Saya ulangi lagi bagi kita hari ini. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa 6 hari Tuhan izinkan kita bekerja, dan hari ke-7 haruslah kita berhenti. Dan Alkitab berkata bahwa haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Artinya hari ke-7 kita harus memelihara. Saya percaya bahwa menjadi pembajak kebun anggur Tuhan
tidak hanya berbicara bahwa dia sedang berusaha, tetapi Alkitab berkata bahwa seorang pembajak kebun anggur Tuhan, dia juga harus memelihara satu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan Alkitab berkata itu adalah hari perhentian, di mana kita harus berhenti dari semua aktivitas pekerjaan kita. Nah, memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan adalah hal yang penting, saudara. Hal yang sangat penting yang dimana dunia ini sedang berusaha untuk menghilangkannya dari kita. Anak-anak Tuhan sedang dibawa kepada satu waktu di mana waktu itu begitu penting, dan melupakan bahwa Tuhanlah yang lebih penting dari semua waktu. Katakan, Tuhan lebih penting. Sekali lagi katakan, Tuhan lebih penting. Wow, saudara-saudara, orang-orang yang bisa memandang, orang-orang yang bisa memahami, orang-orang yang bisa sampai kepada titik ini bahwa Tuhanlah yang lebih penting dari semua waktu, adalah Tuhan yang adalah pribadi, adalah orang yang bisa dikatakan di ayat 21 yang bisa memelihara hari perhentian, yaitu hari ketujuh, untuk dia berhenti dari segala membajak dan musim menuai. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memelihara hari perhentian di musim membajak tahun ini? Mengapa saya dan saudara harus memelihara itu hari perhentian di ayat 21 pada musim membajak kebun anggur Tuhan tahun ini? Yang pertama yang saya mau katakan, bahwa ketika kita memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan tahun ini, bahwa kita menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 5 ayat 12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 5 ayat 12. Artinya bahwa Alkitab berkata bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus pun melakukan hukum itu. Yesus melakukan bahwa dia berhenti di hari perhentian. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan, menghormati firman yang ada di dalam perjanjian lama. Yang kedua, ketika kita menghormati Tuhan dengan menguduskan hari Sabat, dengan kita berhenti memelihara perhentian di hari perhentian di musim membajak kedua, adalah teladan hidup yang kita hidupi adalah teladan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ketika kita menghormati Tuhan, yang pertama tadi, bahwa kuduskanlah hari Sabat. Dan yang kedua, kita menghormati Tuhan karena kita sedang meneladani Tuhan yang taat atas firman itu sendiri. Saya sangat bangga kepada Yesus bahwa dia adalah teladan terbaik dalam hidup saya. Dialah teladan terbaik dalam hidup kita. Dia adalah teladan yang bisa kita teladani seutuhnya, sepenuhnya, tanpa ada kekurangan di dalam diri Yesus. Kalau masih ada orang bisa melihat Yesus itu kurang, berarti dia tidak mengenal Yesus. Tetapi kalau orang itu bisa sampai kepada pemahaman bahwa Yesus adalah teladan terbaik, maka dia telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik buat kita untuk kita teladani. Yesus sendiri menghormati hari Sabat. Dia menghormati, walaupun Alkitab berkata dia tetap bekerja di hari Sabat itu. Ketika orang-orang berkata, bukankah hari Sabat harus berhenti dari segala jerih lelahnya? Tetapi Yesus berkata bahwa hari Sabat pun Bapakku bekerja. Tuhan bekerja untuk menolong kita. Kenapa kita harus berhenti menghormati atau harus menghormati hari perhentian? Karena di saat itulah, yang pertama tadi, kita menghormati Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan tahun ini? Yang kedua adalah karena kita perlu keseimbangan hidup. Katakan keseimbangan hidup. Hidup ini saudara bukan hanya bicara hal jasmani. Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, apa yang kita siapkan untuk masa depan. Tetapi juga hidup ini bicara tentang hal rohani. Hidup di bumi ini terbatas saudaraku. Alkitab berkata paling tahan itu mungkin 70-80 tahun. Selebihnya adalah kasih karunia dan kesusahan yang ada padanya. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya adalah untuk hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, kenapa kita harus
memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan tahun ini. Yang kedua adalah supaya terjadi keseimbangan hidup dalam diri kita. Karena sesungguhnya ada hal-hal rohani yang harus kita pelihara. Orang bisa bangga hidup 70 tahun. Tetapi kebanggaan kita adalah kalau kita bisa hidup kekal. Amin. Karena hidup yang sesungguhnya, life for eternity, hidup yang sesungguhnya adalah hidup untuk kekekalan. Hidup di bumi ini mungkin hanya terbatas, tetapi Alkitab berkata bahwa di kerajaan surga kita akan memerintah. Kita akan hidup selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan hidup selama-lamanya. Hidup di bumi ini pun terasa lama, serasa 24 jam itu cukup lama. Tetapi selama-lamanya, karena itu kita perlu memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan, supaya terjadi keseimbangan hidup kita. Keseimbangan hidup akan memberikan kita arti bahwa ada waktu kita untuk melakukan sesuatu, dan ada waktu kita untuk menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berhenti kepada hari perhentian mencari Tuhan? Karena ada waktu kita untuk melakukan sesuatu, dan ada waktu kita untuk menyerahkan sesuatu. Katakan menyerahkan sesuatu. Apa yang kita serahkan? Tentu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tentu apa yang kita pelihara di kebun anggur Tuhan. Tentu apa yang kita bajak selama tahun ini di kebun anggur Tuhan. Itu yang harus kita serahkan. Karena itulah yang disebut dengan keseimbangan hidup. Karena Tuhan mau kita juga menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 di ayat 6 dan ayat 5 bahwa terkutuklah manusia mengandalkan kekuatannya. Kita nggak bisa, saudara-saudara, hidup hanya satu sisi. Kita perlu seimbang. Kita perlu hal rohani. Kita perlu memuliakan Tuhan. Karena ketika hidup kita memuliakan Tuhan, di situ juga kita sedang menghormati Tuhan yang adalah Bapa segala kehidupan. Bapa yang memberi kehidupan. Bapa yang mempercayakan kehidupan. Bahkan Bapa yang suatu saat nanti akan menuntut kehidupan itu kepada kita. Karena itu saudara, ingatlah Tuhan. Ingat Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ingat Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Ingat Tuhan, karena hidup ini perlu seimbang. Tidak saja hanya perkara rohani yang harus kita lakukan juga, tetapi perkara jasmani juga kita harus lakukan. Tapi perkara rohani adalah ketika apa yang kita lakukan kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa pada waktu tidur orang benar diberkati. Itu adalah bukti penyerahan seseorang kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan pun sanggup bekerja memberkati kita pada waktu kita tidur. Apalagi kalau kita memelihara hari perhentian. Keluar pasal 34 ayat 21. Sungguh Tuhan akan menolong kita keluar dari masa-masa yang sulit. Sungguh Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak bisa kita lakukan seorang diri. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus memelihara hari perhentian Tuhan di musim membajak kebun anggur ini? Yang ketiga adalah supaya terjadi satu refresh atau satu pembaharuan atau yang disebut dengan in charge. Ketika kita memelihara hari perhentian, maka kita sedang merefresh sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita sedang di-in-charge kembali, yaitu apa yang mungkin lelah. Seperti Daud katakan, jiwaku tertekan. Jiwaku tertekan sebab aku didesak. Bahkan Paulus katakan, aku didesak antara kehidupan dan kematian. Tetapi Daud berkata, aku mencari-cari Tuhanku. Daud memuliakan Tuhan. Karena itu memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan tahun ini adalah untuk merefresh kita kembali. Saya selalu katakan bahwa pengetahuan itu didapatkan di kursi-kursi sekolah. Tetapi hikmat itu hanya didapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan. Karena itu kita perlu refresh. Ada banyak hal yang telah masuk di pendengaran kita. Ada banyak hal yang kita lihat keadaan yang sulit. Ada banyak hal yang tertekan yang kita rasakan. Maka ketika kita memelihara hari perhentian, maka semua kebun anggur yang telah kita bajak sepanjang 6 hari
yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita perlu refresh diri kita. Kita perlu in charge kembali, supaya hidup kita besok, supaya hidup kita hari esok, supaya hidup kita sepanjang tahun ini sungguh kuat oleh karena kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, manusia ini terbatas. Kita harus tidur beberapa jam, kita harus makan, kita harus minum, kita harus berolahraga, menggerakkan tubuh, kita harus bekerja. Tapi juga saatnya kita perlu memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan. Dan karena kita merefresh hidup kita, maka kita sedang menata hidup kita dengan baik. Kita sedang menata, kita sedang melakukan satu evaluasi selama 6 hari. Apa yang telah kita lakukan? Adakah hal-hal yang telah salah di hadapan Tuhan? Maka hari ke-7, hari perhentian, kita bisa memelihara hidup kita, mengevaluasi sepanjang minggu ini, kegagalan apa yang telah aku lakukan, hal-hal yang buruk apa yang telah aku terima. Dan saat itu pula kita mampu untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, percayalah bahwa waktu untuk merefresh adalah kita duduk dalam hadirat Tuhan. Disitulah kita kembali diisi Tuhan, kekuatan kita. Walaupun usia tua, tetapi akan diberi Tuhan kekuatan seperti burung Raja Wali yang muda. Dan disitu juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa berjalan tiada letih dan berlari tiada lesu. Kenapa? Karena sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, rusa-rusa betina tidak menghasilkan anak, tapi aku akan beria-ria, kata Raja Daud. Disitulah dia di-refresh kembali, di-in-charge kembali oleh Tuhan. Karena dia memelihara hari perhentian, dia bersekutu dengan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7 berkata, Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-7, Pengkhotbah 3 ayat 7 berkata, bagi kita hari ini ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Alkitab berkata di ayat ke-7 ada waktu untuk berdiam diri. Artinya disitulah kita akan di-refresh dengan cara kita memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan. Karena itu saya berdoa saudara-saudara, sepanjang hari ini dimanapun engkau berada, bahkan di ibadah ini, saya berdoa supaya kekuatan baru dari Tuhan menyertai engkau, supaya kekuatan baru dari Tuhan ada padamu, supaya pandangan mata iman kita semakin tertuju kepada Tuhan, supaya kita semakin di bawah Tuhan, fokus hanya kepada perkara yang Tuhan inginkan, hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, fully alive atau hidup yang sesungguhnya adalah ketika orang itu bisa menjadi sama seperti Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali untuk berdiam diri. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti-nanti Tuhan untuk memberi pertolongan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang salah yang kita lakukan karena oleh kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita menyadari bahwa itu salah, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam bagi kita. Kita perlu memelihara hari perhentian ini. Karena yang pertama tadi, kita sedang menghormati Tuhan. Yesus sendiri menghormatinya. Yang kedua, kita memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur Tuhan karena perlu ada keseimbangan hidup. Kita perlu keseimbangan hidup karena juga di Alkitab berkata bahwa kita manusia yang disebut manusia sosial, manusia yang harus juga bersama-sama dengan orang lain. Karena itu selagi Tuhan memberikan kita waktu sepanjang hari ini, mari kita pakai untuk banyak orang. Karena ketika kita bekerja membajak kebun anggur, mungkin kita seorang diri di kebun anggur itu, tetapi hari ini kita punya waktu untuk banyak hal untuk orang lain. Karena itu saudara-saudara, yang ketiga, ketika kita memelihara hari perhentian di musim membajak kebun anggur, ini adalah waktu kita juga untuk di-refresh Tuhan, untuk kembali di-in-charge kembali sama Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita, disitulah kita diperbaharui oleh Tuhan, disitulah kembali kita diregenerasikan. Atau ada hal-hal yang mungkin salah dalam diri kita, Tuhan evaluasi kita kembali. Orang yang bisa dievaluasi Tuhan
hanyalah orang-orang yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saat itu pula saya mengizinkan Tuhan mengevaluasi saya. Ada banyak hal dalam diri kita masing-masing. Dan saat itu ketika itu Tuhan bicara kepada kita. Ketika Tuhan berbicara lewat orang lain, ketika Tuhan bicara lewat situasi, ketika Tuhan berbicara lewat firman, maka kita bisa memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik. Karena itu menjadi pembajak kebun anggur Tuhan adalah orang yang memelihara itu hari perhentian untuk memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Doa saya sepanjang tahun ini supaya kita tetap ingat Tuhan, supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab di sanalah ada kekuatan yang luar biasa. Di sanalah kesenangan, kesukaan kita. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di sanalah hati Tuhan disukakan. Di sanalah hati Tuhan disenangkan dengan kehadiran kita. Karena itu seperti Musa berkata bahwa ketika bangsa itu dibawa dari Mesir untuk naik dan maju ke Gunung Sinai, Alkitab mencatat hanya sepertiga dari bangsa itu yang mendekat. Dan Tuhan bertanya kepada Musa, kemana lagi mereka yang lain? Mengapa harus hanya sepertiga penduduk yang keluar dari Mesir? Tapi Musa berkata bahwa mereka telah membuat Allah yang baru. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa sepertiga dari bangsa itu yang mendekat Gunung Sinai, mereka lah yang sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan hanya ada pada orang-orang yang mau datang kepada Dia. Lawatan Tuhan hanya ada pada orang-orang yang memberi hati untuk Tuhan. Karena itu dimanapun saudara berada sepanjang tahun ini, mari pelihara hari perhentian. Apapun kesulitan kita, apapun waktu kita, Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang terbaik bagi engkau dan saya. Karena itu Tuhan menguatkan kita hari ini. Karena ada waktu untuk berdiam diri. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan menyertai kita sebagai pembajak kebun anggur Tuhan tahun ini. Minta kekuatan Tuhan yang baru. Di awal tahun ini kita perlu anugerah. Kita perlu damai sejahtera. Kita perlu sukacita. Kita perlu itu mata yang terus tertuju kepada Tuhan, yang tidak teralihkan dari fokus kita untuk memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa memelihara hari perhentian Tuhan. Di musim membajak kebun anggur Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu Bapa. Hanya oleh kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bukan dengan kuatku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau
bahwa 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Kita sudah membajak sepanjang 6 hari. Hari ini adalah hari memelihara, yaitu hari Tuhan. Serahkan apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang kita serahkan kepadanya. Semudah engkau berserah, secepat itu pula Tuhan mengambil alih. Yang Tuhan mau hari ini adalah kita menyerahkan segalanya kepadanya. Ketika kita memelihara hari perhentian, di situ pula kita sedang menghormati Tuhan. Ketika kita memelihara hari perhentian, akan terjadi keseimbangan hidup dalam hidup kita. Ketika kita sedang memelihara hari perhentian, Tuhan sedang merefresh kembali kita. Tuhan sedang mengincharge kembali kekuatan dalam diri kita, semangat, sukacita, bahkan berkat-berkat Tuhan, kekuatan untuk sembuh, kekuatan untuk bersukacita dan memiliki damai sejahtera, kekuatan untuk mengusahakan kebun anggur yang Tuhan percayakan. Disitulah Tuhan akan in charge kita kembali. Karena itu minta Tuhan merefresh rohmu, merefresh jiwamu. Seperti Daud katakan, Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku yang membawa aku kepada air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, untuk menyegarkan jiwaku. Uriana malasaka namanya katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Ada pertolongannya bagimu hari ini. Ada pertolongan Tuhan bagimu hari ini. Ora lama takala wasakala balaya takala. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Amin. Selama, katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abbaku, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan kehendak. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Layakkan kami Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati, menolong kami dan memulihkan kami. Kami mau cinta Tuhan selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti, kami tetap cinta Tuhan. Hal-hal yang menghalangi kami mencintai Engkau hari ini Tuhan, tolong kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk terus fokus kepadamu. Untuk terus Tuhan saja yang kami lihat. Dimuliakan Engkau Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, supaya kami terus memelihara itu hari Tuhan di musim membajak kebun anggur-Mu di tahun ini. Supaya kami menghormati Engkau terus Tuhan. Supaya kami sama-sama belajar keteladanan kami dari Yesus. Karena Engkau Tuhan yang mengizinkan kami untuk hidup seimbang. Dan juga untuk kami di-refresh kembali. Kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa buat pelayanan ini, diberkati Tuhan. Berkati tanah yang akan terus dibangun di bawah Polda ini. Berkati biaya yang ada. Dan berkati juga Tuhan jiwa-jiwa yang ada di Polda, penduduk, bahkan RT yang akan kami minta izin untuk membangun di sana. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati Bapa. Kami juga berdoa pelayanan di Batakan dan Kilo 18 Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan domba-domba yang Tuhan percayakan, Tuhan terus memberkati, memelihara mereka. Kami juga berdoa Bapa, mengucap berkat buat kota ini, diberkati Tuhan kota ini. Kota kesukaan Tuhan ada di balik papan ini. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan di kota ini. Dan Engkau boleh hadir untuk menolong setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan di kota ini. Kami juga berdoa Bapa, buat segala aktivitas dari jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka terpelihara. Tolong mereka Tuhan, supaya tetap ada dalam yaitu rancangan-Mu yang besar. Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan mereka Tuhan.
Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, sehingga mereka boleh cukup oleh karena kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, buat gereja-gereja Tuhan, berkati Tuhan gereja-gerejamu di akhir zaman ini, di masa pandemi ini. Bahkan untuk Indonesia diberkati Tuhan. Berkat-Mu atas pemerintah kami, atas pemimpin kami, dan atas segala aparatus sipil negara. Tuhan tolong mereka, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa, buat program gereja ini Tuhan, apapun ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat itu family care hari Selasa. Tuhan tolong Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat home prophetic prayer di tempat ini. Tuhan biarlah hadir di dalam doa-doa kami. Lawat kami yang berdoa, dan urapi doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga buat semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Tuhan menolong kami semua. Dan yang ibadah online juga Tuhan tolong dimana mereka berada. Hanya nama-Mu dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Allah yang besar, Allah Immanuel menyertai kami untuk membajak kebun anggur Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus akan menjagai hidup kami. Demi nama-Mu Yesus Tuhan, Tuhan yang berfirman dan kami imani dan kami lakukan. Firman itu di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pengumuman kita sepanjang minggu ini, yang pertama minggu depan ada ibadah jam 8 pagi di Batakan Asri 2, dan ibadah jam 10 ada di sini, dan ibadah jam 6 sore ada di Kilo 18 di Karangjoang sesudah timbangan dari kota Balikpapan. Dan yang kedua, ibadah family care kita minggu ini tanggal 19 Januari. Saya minta dengan hormat kepada pelayan Tuhan dan juga jemaat untuk kita bisa hadir di rumah Opa Ali dan Oma Yeni yang ada di bawah Polda jam 6 sore. Berhubung kemarin Ani sudah membersihkan rumah itu, dan sementara bisa jadi home base kita di bawah, dan kita akan ibadah family care di sana. Jadi jam 6 sore kita buat supaya pulang jam 8, tidak terlalu malam. Dan nanti mari sama-sama, karena jam 6 belum terlalu gelap. Dan kita berdoa juga buat bawah Polda. Dan seperti rencana kita ke depan, bahwa kita akan pindah tempat ibadah ke sana, dan perlahan-lahan kita akan ada di sana untuk lembah yang ada di bawah Polda ini, supaya Tuhan melawat kota ini dan pelayanan kita. Dan ketiga, home prophetic prayer jam 7 di tempat ini setiap hari Kamis. Mari kita berdoa buat kota bangsa dan juga buat pelayanan dan jiwa-jiwa. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu jika berkenan memberi persembahan, bisa mentransfer ke rekening GB Clear Balikpapan di Bank BRI di 114201 00454307. Jadi bisa memberi persembahan atau persepuluhan atau buah sulung ataupun persembahan ucapan syukur. Dan kemudian ada pengumuman yang terakhir bahwa telah dibuka pos PI di Batakan. Di sana jam 8 pagi setiap hari Minggu dikoordinir oleh Bapak Sangkap, dan sama-sama kita berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi untuk Batakan. Dan terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani, dan kepada semua jemaat Tuhan selamat hari Minggu. Tuhan telah beserta kita dan memberkati kita semua sebagai pembajak kebun anggur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu selama ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi kami, memberkati kami, dan meneguhkan kami, bahkan melawat kami, bahkan menambah-nambahkan kepada kami kemurahan demi kemurahan Allah. Sehingga dari satu ketekunan kepada ketekunan yang lain, dari satu tahan uji kepada ujian-ujian dari Tuhan, dan dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lain dari Tuhan atas kami. Karena itu Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun hari ini berada. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang beribadah secara onsite. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Karena itu terima, bawa dan pulanglah. Berkat Tuhan atas rumah-Mu. Berkat Tuhan atas pekerjaan-Mu. Berkat Tuhan atas pelayanan-Mu. Itu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kita. Berkat kekuatan dan pengurapan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat perlindungan penyertaan yang tak pernah terhingga bagi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kali kedua. Mengurapi, memberkati engkau. Jadilah pemenang dan pembajak kebun anggur Tuhan sepanjang tahun ini. Pulanglah menjadi pembajak-pembajak kebun anggur Tuhan, yang memelihara hari perhentian Tuhan. Sehingga apa yang kau kerjakan, semua dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang Immanuel menyertai kita hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, disempurnakannya berkat ini atas kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan telah besar untuk kita hari ini dan selamanya. Amin.